Jadi setelah Allah perintahkan kita sholat, perintahkan kita zakat, perintahkan kita puasa, perintahkan haji ini dan sebagainya, tapi ada sebuah tatanan yang harus kita penuhi, yaitu apa? Menciptakan kehidupan sosial, ekonomi, politik yang berdasarkan aturan syariat Allah. Makanya Allah perintahkan apa? Untuk menegakkan keadilan. Ini penting, Pak, karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatanan kehidupan kita tidak akan baik meskipun rakyatnya rajin sholat, rajin puasa, haji berulang-ulang, ngantri hajinya. Tapi kalau pemimpinnya tidak adil, negara itu tidak diberkahi oleh Allah. Pemimpin yang adil itu kalau berdoa, sekali dia berdoa di atas mimbar, pemimpin adil pasti diijabah kontan. Kadang-kadang kita minta doa sama orang alim, sama wali, iya, meminta doakan orang lain, minta doakan para orang soleh, bagus. Tapi level derajatnya, doanya orang soleh, doanya hatta doanya para wali, dia berdoa kepada Allah, itu masih di bawah doanya pemimpin yang adil. Ini harus kita rekonstruksi pemahaman kita ini tentang kepemimpinan. Pemimpinan itu jangan diserahkan kepada orang jahat. Harus kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, lahirkanlah dari anak-anak kami, dari keturunan kami, generasi kami, orang-orang yang istiqamah, yang membela agamamu, dan yang bisa mengurus urusan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sebaik-baiknya. Minta sama Allah. Yang kedua, minta sama Allah apa? Pemimpin yang ihsan, yang berbuat baik kepada rakyatnya, berbuat baik kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluk dia berbuat baik. Juga ihsan dalam beribadah dia kepada Allah. Ihsan ketika dia bermuamalah dengan sesama manusia. Ihsan ketika dia mengelola urusan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga perintahkan kita untuk apa? Memberikan berderma kepada sanak kerabat kita. Ini penting. Kenapa? Sanak kerabat kita inilah yang membuat kita apa? Memiliki kekebalan. Kalau terjadi krisis ekonomi, krisis pangan dan sebagainya, kalau kita punya hubungan yang kuat, jejaring sosial dengan kerabat kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita, insya Allah umat ini tidak akan mengalami krisis. Walaupun berbusa-busa pejabat atau para ahli ekonomi mengatakan tahun depan kita akan mengalami krisis. Makanya kenapa kita diperintahkan sholat berjamaah? Kenapa sholat Jumat itu penting? Karena untuk mendata jamaah. Apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka kurang? Begitu, mari kita perbaiki keadaan ini insya Allah. Jangan kalah dengan mereka. Mereka nggak punya Al-Quran, Pak. Kenapa kita yang diturunkan Allah kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, tapi kita tidak sanggup, kita tidak mampu, kita tidak bisa naik level. Baru hanya sekedar syahadat, baru hanya sekedar sholat, baru hanya sekedar puasa, tapi kita tidak memperhatikan wa itaidzil qurba. Apa larangan Allah? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang kita dari perbuatan mungkar, dari perbuatan fahsya dan perbuatan zalim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la
la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, nikmat sehat wal afiat masih senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Kita bisa beribadah di bulan Ramadan semua karena hidayah Allah. Kita bisa melangkahkan kaki kita untuk qiyamul lail semua karena hidayah Allah. Kita semua bisa berdoa dengan khusyuk di malam 27 Ramadan, itu semua karena Allah yang menggerakkan kita. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bahkan hamba Allah masuk ke dalam surga itu pun tidak lain dan tidak bukan karena kita semuanya mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Marilah kita senantiasa berselawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak tahu, tidak bisa menghitung sudah berapa puluh kali di Masjid An-Nur Permata Kalimalang ini diadakan i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sudah berapa puluh kali kita senantiasa beriktikaf, terutama doa khatmil Quran di malam ke-27 sampai nanti insyaallah malam ke-29 atau 30 Ramadan. Maka kita patut bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada pendiri masjid ini, kepada orang tua kita, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada Ayahanda Haji Muhammad Bakti Kasri yang senantiasa terus memberikan fasilitasnya, memberikan karunia yang Allah titipkan kepada beliau, sehingga para jamaah dari berbagai penjuru bisa datang untuk menikmati ibadah, menikmati qiyamul lail, terutama di malam yang ke-27 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Tadi saya dengar imam kita dalam doanya luar biasa lengkapnya. Karena sebaik-baik amal yang bisa kita panjatkan di malam 27 Ramadan, selain kita beriktikaf, selain kita bermunajat kepada Allah, selain kita tilawatil Quran, adalah kita memperbanyak doa kepada Allah. Karena itu di dalam Al-Quran, dia dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa, ada satu ayat yang khusus tentang doa, yaitu ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, katakanlah bahwasanya aku ini maha dekat dan aku pasti akan mengijabah, akan merespon doa orang-orang yang senantiasa memohon kepadaku dengan khusyuk, dengan tadarru, dengan senantiasa menundukkan hati dan menengadahkan tangannya untuk meminta segala hajatnya kepadaku.
Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan hendaklah mereka bukan hanya meminta agar aku kabulkan semua doa-doanya, tapi juga ada syaratnya. Kalau kita ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus merespon. Falyastajibu li. Kita harus merespon panggilan-panggilan Allah. Kita harus percaya kepada aturan-aturan Allah, wal yu'minu bi. Ini yang kadang-kadang kita luput. Kita cuma maunya doa kita diijabah oleh Allah. Tapi ketika Allah memanggil kita, kan kita ini manggil Allah ya. Kita berdoa, ya Allah, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, terus menyebut apa? Rabbana, Tuhan kami. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Kita memohon, memanggil Allah. Tapi pada saat Allah memanggil kita, pada saat Allah menyapa kita, apakah kita mau menengok? Apakah kita mau merespon, menjawab panggilan-panggilan dan seruan-seruan Allah? Makanya adab dalam kita berdoa ini harus kita perhatikan. Falyastajibuli. Jangan maunya kita hanya doa kita diijabah oleh Allah, tapi panggilan Allah tidak kita jawab. Halo. Assalamualaikum. Masih melek. Ramadan ini mengajarkan kepada kita satu syariat yang luar biasa. Dengan ibadah Ramadan, dengan ibadah puasa, Allah mengajarkan kepada kita hakikat ketakwaan. Ketakwaan yang paripurna dan sempurna. Ya. Karena ketakwaan itu, jamaah yang dirahmati Allah, bukan hanya melaksanakan perintah Allah, tetapi juga mencegah diri, menjauhkan diri kita dari larangan Allah. Ibadah yang lain itu sifatnya mengerjakan. Sholat, ngerjain, ya kan? Zakat, menunaikan, mengeluarkan harta. Haji, kita keluarkan, kita kerjakan dengan penuh kesulitan, kesusahan. Ya, menuntut apa? Biaya yang tinggi. Sekarang haji berapa? Mana ada 50? Iya, 60. Ya, ongkosnya yang real 92 juta, 95, 97, pakai zona-zonaan. Ya, atau yang ujung sono beda sama yang ini beda, ya. Kalau mau cepat nggak pakai ngantri 30 tahun, 40 tahun ya ente bayar 350 juta sekarang. Masya Allah. Berat ibadah haji. Dan itu mengerjakan. Umrah juga sama. Sedekah mengerjakan. Salawat mengerjakan, tilawatil Quran mengerjakan, zikir kepada Allah mengerjakan, menyantuni anak yatim, fakir miskin, semua itu mengerjakan. Tapi syariat yang isinya adalah menahan sekaligus mentaati perintah Allah, itu hanya ibadah puasa, betul? Ya. Syariat menahan diri ini yang sekarang ini harus kita wujudkan, kita realisasikan dalam kehidupan kita. Karena kadang kita pandai melaksanakan perintah Allah, tapi tidak pandai meninggalkan larangan Allah. Banyak yang sholat, tapi riba masih dimakan. Betul? Ngaku masih ada bangke, tahu bangke? Bank keliling. Woi, yang di atas ada bangke? Nggak ada. Ya kalau di sini nggak ada. Kalau di kampung-kampung bangke banyak, bank keliling, rentenir. La haula wala quwata. Nggak di kampung, nggak di kota, sekarang luar biasa. Ya, perilaku sikap kita yang hedonistik, yang konsumeristik, yang materialistik, serba instan, serba pengen cepat, pengen ini, tapi nggak punya kemampuan diri untuk menahan diri, pinjam sana, pinjam sini. Baik yang online maupun yang offline, riba.
Banyak yang begitu. Banyak yang puasa tapi kita tidak bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aneh bin ajaib. Kenapa? Kita bisa meninggalkan perbuatan yang dihalalkan oleh Allah. Makan, minum kan halal, Pak. Betul? Hubungan suami istri halal tidak? Halal. Dan bisa kita tinggalkan ketika Allah menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Coba, perintah puasa saja itu tidak dengan ungkapan perintah puasalah kamu di bulan Ramadan, enggak. Tapi diwajibkan atasmu berpuasa. Kenapa? Karena inti puasa itu bukan perintah, tapi mencegah diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Makan minum kita tinggalkan, hubungan suami istri kita tinggalkan. Itu semua halal. Apa tujuannya? Satu tujuannya, Pak. Supaya apa? Supaya kita sanggup dan mampu untuk menahan diri kita, mengendalikan syahwat kita, mengendalikan jiwa kita agar apa? Agar kita kuat dan mampu untuk meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah ini banyak. Dan yang paling besar, yang paling inti, kalau 7 dosa besar itu kan kita semua udah tahu ya. Berbuat syirik kepada Allah, durhaka sama orang tua, betul? Ya. Apalagi? Mencuri, berzina, makan harta anak yatim, kemudian apa? Menuduh orang lain berzina. Itu semua dosa besar yang harus kita jauhi. Tapi ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, ini penting untuk kita garis bawahi. Perintah dan larangan menjadi satu kesatuan di dalam ayat ini, yaitu surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat kadang-kadang cuma selewatan aja. Ya, habis dibaca khotib tiap hari Jumat, dibacanya di ujung habis doa, udah mau turun mimbar dibaca, dan kadang-kadang sering tidak dijelaskan ini maknanya. Jadi selewatan aja, padahal ini penting bagi kita semuanya untuk bisa menegakkan kehidupan yang baik, yang maslahat, yang diridhai oleh Allah. Tidak cukup hanya dengan kita rajin sholat, tidak cukup hanya dengan kita rajin puasa, apakah puasa wajib, puasa sunnah. Tidak cukup dengan hanya kita mengantri puluhan tahun untuk pergi haji ke Baitullah. Tidak cukup dengan kita menunaikan zakat, walaupun menunaikan zakat ini tantangannya juga berat, betul? Ya, berat. Tapi di dalam sebuah lingkungan masyarakat, lingkungan negara, kita juga harus menegakkan yang namanya ketakwaan kepada Allah. Karena Ramadan ini mengajarkan bukan hanya bertakwa untuk diri kita sendiri. Kalau takwa untuk diri kita sendiri, kita mikir selamat diri sendiri, udah selesai kita dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, udah selamatin diri sendiri. Tapi enggak. Yang dinamakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita tidak boleh cari selamat sendiri. Kalau cari selamat sendiri namanya egois. Kalau cari selamat sendiri itu namanya kita masih berpikir hanya untuk diri sendiri, tapi kita tidak bisa selamat sendirian. Sebab kita punya keluarga. Kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jangan cuma kamu beriman saja, tapi jaga juga keluargamu dari siksa api neraka. Nah itu. Kita punya masyarakat. Hai orang beriman, jangan hanya kamu asik beribadah sendiri saja, tapi lingkunganmu di sekitarnya banyak yang berjudi, banyak yang berzina, banyak yang mencuri, banyak yang ini itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaga dan melindungi
masyarakat kita ini dari pelbagai kemaksiatan. Dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat 100 Ali Imran 110, umat Islam ini menjadi umat yang terbaik tidak disebut karena dia sholat, tidak disebut karena dia rajin puasa, rajin haji, rajin umrah, tapi Allah menyebut yang pertama, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Kenapa disebut umat terbaik? Apakah paling banyak ritual ibadahnya, paling banyak zakatnya, paling banyak umrohnya, paling banyak hajinya? Tidak. Tapi umat yang terbaik, kita harus bisa menjaga umat Islam ini, menjaga masyarakat muslim ini apa? Dari apa yang dilarang oleh Allah dengan cara bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf. Ayo sholat. Ngajak orang sholat juga harus apa? Sabar. Ayo berzakat, memahamkan orang untuk bisa berzakat dengan baik juga harus dengan ilmu, dengan kesabaran. Ayo kita puasa, ya Allah saya sedih. Ya. Kalau kita jalan, mohon maaf ya, bukannya kalau kita pergi ke mall apa siang-siang masih banyak yang nggak puasa. Terutama laki-laki. Kalau perempuan mungkin ada uzurnya ya. Kita nggak tahu apakah dia ada uzur atau tidak, ya. Kalau perempuan wajar kalau siang hari ada yang buka puasa. Kenapa? Ada ininya, ada alasannya. Ya, karena menstruasi dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit yang laki-laki itu. Ya Allah. Dari tampangnya kelihatan Islam. Ya. Dari cara bicaranya juga seperti itu. Kita mau makan nunggu buka puasa, sudah ada yang makan. Subhanallah. Ya, acaranya acara buka puasa bersama. Tapi ada yang makan duluan. La haula wala quwwata illa billah. Enggak gampang. Nah, ini harus kita terus ajak mereka kepada jalan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu di dalam ayat tadi surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Khusus Allah menyebutkan perintah untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Jadi setelah Allah perintahkan kita sholat, perintahkan kita zakat, perintahkan kita puasa, perintahkan haji ini dan sebagainya, tapi ada sebuah tatanan yang harus kita penuhi, yaitu apa? Menciptakan kehidupan sosial, ekonomi, politik yang berdasarkan aturan syariat Allah. Makanya Allah perintahkan apa? Untuk menegakkan keadilan. Tadi ada imam kita minta apa, berdoa kepada Allah apa? Allahumma rzuqna imaman adilan. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang adil. Ya. Harus kita berdoa seperti itu. Minta sama Allah, jangan cuma minta rezeki buat diri kita, buat keluarga kita. Jangan cuma minta kepada Allah lunasin utang kita. Jangan cuma minta kepada Allah, ya Allah berikan saya THR. Ya, THR jangan minta sama Allah, minta sama bos lu. Ya. Kalau minta sama Allah THR yang lain apa? Taat. T-nya taat. Haknya apa? Husnuzon kepada Allah. Banyak di antara kita yang suka suuzon sama Allah kok. Betul? Nauzubillah min dzalik. Yang R-nya itu apa? Ridho kepada semua keputusan Allah. Ini THR yang benar, yang ente kudu minta sama Allah. Insya Allah. Minta itu ya jangan yang rutin gitu loh. Minta sama Allah apalagi malam 27 Ramadan. Di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan minta hal-hal yang besar. Kenapa Nabi SAW menyatakan innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safasifaha.
Allah sangat mencintai perkara-perkara yang besar yang kalian minta. Dan Dia tidak suka dengan perkara-perkara remeh. Ya, minta duit sama Allah, ya sama bos. Minta duit sama suami, ya, minta duit ya sama yang itu. Tapi kalau sama Allah minta itu perkara yang besar. Minta masuk surga, minta dapat hidayah, amin ya rabbal. Minta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Minta apa lagi? Minta dikuatkan dalam ibadah, insya Allah. Minta sehat supaya kita bisa beribadah, bisa melayani umat. Minta apa lagi? Minta yang besar, minta pemimpin yang adil. Tadi yang dicontohkan oleh imam itu. Ini penting, Pak. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatanan kehidupan kita tidak akan baik meskipun rakyatnya rajin sholat, rajin puasa, ya, haji berulang-ulang, ngantri hajinya, ya. Tapi kalau pemimpinnya tidak adil, negara itu tidak diberkahi oleh Allah. Pemimpin yang adil itu kalau berdoa, sekali dia berdoa di atas mimbar, pemimpin adil pasti diijabah kontan. Beda sama saya kalau doa, beda. Ya. Kalau orang biasa doa sama Allah, itu levelnya biasa. Ya. Tapi kalau pemimpin yang adil berdoa kepada Allah, seperti siapa? Abu Bakar, kalau doa sama Allah, oh selesai semua urusan. Umar bin Khattab doa sama Allah, kelar urusan umat Islam. Ya. Pemimpin-pemimpin yang adil kalau berdoa kepada Allah, oh itu lebih dari wali itu, Pak. Benar. Ya. Kadang-kadang kita minta doa sama orang alim, sama wali, iya. Diminta doakan orang lain, minta doakan para orang soleh, bagus. Tapi level derajatnya, doanya orang saleh, doanya hatta doanya para wali, dia berdoa kepada Allah itu masih di bawah doanya pemimpin yang adil. Ini penting, Pak. Ya. Ini harus kita rekonstruksi pemahaman kita ini tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu jangan diserahkan kepada orang jahat. Harus kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, lahirkanlah dari anak-anak kami, dari keturunan kami, generasi kami, orang-orang yang istiqamah, yang membela agamamu, dan yang bisa mengurus urusan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sebaik-baiknya. Minta sama Allah. Yang kedua, minta sama Allah apa? Pemimpin yang ihsan, yang berbuat baik kepada rakyatnya, berbuat baik kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluk dia berbuat baik. Itu ihsan. Juga ihsan dalam beribadah dia kepada Allah. Ihsan ketika dia bermuamalah dengan sesama manusia. Ihsan ketika dia mengelola urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ita'idil qurba. Allah juga perintahkan kita untuk apa? Memberikan berderma kepada sanak kerabat kita. Ini penting. Kenapa? Sanak kerabat kita inilah yang membuat kita apa? Ya, membuat kita memiliki kekebalan kalau terjadi krisis. Ya, kalau terjadi krisis ekonomi, krisis pangan dan sebagainya, kalau kita punya hubungan yang kuat, jejaring sosial dengan kerabat kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita, insya Allah umat ini tidak akan mengalami krisis. Walaupun berbusa-busa pejabat atau para ahli ekonomi mengatakan tahun depan kita akan mengalami krisis, maksudnya tahun ini, ya. Tapi kalau kita memperhatikan jejaring sosial kita, keluarga terdekat kita, kerabat kita, kita perhatikan mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang kurang, tanya. Makanya kenapa kita diperintahkan sholat berjamaah? Kenapa sholat Jumat itu penting? Karena untuk mendata jamaah. Apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka kurang? Ya. Itulah fungsi kita berjamaah, Pak. Bukan cuma berjamaah asal sawu sufu vakum.
Tapi nanya kiri kanan jamaah itu, ada datanya apa enggak? Siapa orang tuanya, kerja di mana, anaknya berapa, pendidikannya bagaimana, ekonominya bagaimana. Itu Pak, jangan kalah sama orang Kristen. Mereka di gereja kalau pergi ibadat minggu itu semua didata Pak, punya datanya dia. Database ekonomi, pendidikan, sosial keluarga yang masuk ke gereja itu ada. Ya. Kita siapa yang ngurusin begituan? Nggak ada. Ada peduli kepada para tetangga, kepada jamaah kita? Belum sampai level makom ihsan kita. Maka itu mari kita perbaiki keadaan ini, insya Allah. Jangan kalah dengan mereka. Mereka nggak punya Al-Quran Pak, tapi mereka bisa lakukan itu. Kenapa kita yang diturunkan Allah kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, tapi kita tidak sanggup, tidak mampu, kita tidak bisa naik level. Baru hanya sekedar syahadat, baru hanya sekedar salat, baru hanya sekedar puasa, tapi kita tidak memperhatikan wa ita'idil qurba. Apa larangan Allah? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang kita dari perbuatan mungkar, dari perbuatan fahsya dan perbuatan zalim. Nah itu ya, ada 3 kategorinya. Fahsya itu apa? Kejahatan seksual. Nah, ini berarti apa? Masyarakat muslim harus peka dan peduli, jangan sampai terjadi apa? Kejahatan-kejahatan seksual di tengah masyarakat kita. Apakah pedofil, apakah perzinahan, apakah perselingkuhan, apakah homoseksual, perkawinan sejenis, apa namanya? Sebenarnya bukan perkawinan sih itu ya, itu namanya perkosaan. Ya. Perzinahan itu ada 2 modelnya sekarang. Perzinahan laki-laki dan perempuan, dan laki-laki dengan sama laki-laki, itu berzina juga namanya. Hukumannya lebih keras lagi. Nauzubillah min zalik. Ini fahsya. Umat Islam, bangsa yang mayoritas beragama Islam ini, jangan sampai kita membiarkan, kita lalu kemudian melegalkan praktek-praktek kejahatan seksual yang akan menghancurkan fitrah manusia. Pernah dengar omongannya Gus Baha? Kita ini kok jadi goblok ya, jadi dibodoh-bodohi. Yang normal-normal ini kok disuruh untuk melegalkan perkawinan sejenis oleh mereka itu. Ya, kalau kita ikut melegalkan, kita jadi nggak waras. Gitu. Ya. Ini perintah, ini larangan Allah. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar, kemungkaran. Apa kemungkaran? Banyak. Karena itu Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Yang punya kekuasaan, yang punya power, ubah dengan kekuasaan. Ubah dengan apa? Tanda tangan. Ya. Kalau ada kemungkaran, pakai itu tanda tangan untuk mengubah, untuk menutup, untuk menyelesaikan ini supaya tidak mempengaruhi anggota masyarakat kita. Jangan kita pakai tanda tangan kita buat apa? Ngelarang-larang orang untuk pengajian. Ya. Jangan pakai tanda tangan kita buat melarang orang pakai lapangan buat sholat Id. Itu kan ngaco. Pakailah di tempat yang benar tanda tangan itu. Insya Allah. Jauhi dari kemungkaran, jauh dari fahisyah dan perbuatan zalim. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Allah terima semua puasa kita, qiyamul lail kita, tilawatil Quran kita. Mudah-mudahan kita dapat menggapai Lailatul Qadar, kemuliaan Al-Quran, keberkahan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita hidayah, ma'unah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat melaksanakan ya ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita semua akan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran
rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.